Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nopianti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 STKIP 11 April Sumedang. Video ini merupakan video simulasi mengajar penegak bantara nomor SKU 16, yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Pemimpin sangga menyiapkan sangganya masing-masing. Pradana memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pradana. Laporan masing-masing pemimpin sangga. Pradana mengambil alih dan menyiapkan anggota ambalan. Pradana menjemput pembina upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pradana. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan Pradana. Pengibaran bendera merah putih. Pengucapan teks Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengucapan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk hari ini kita akan melaksanakan latihan kegiatan pramuka dengan materi mengenai kewirausahaan. Untuk semuanya diharapkan mengikuti dengan serius, sungguh-sungguh, dan tertib. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Laporan Pradana kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai kepada kegiatan, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan kali ini, apakah hadir semua? Hadir. Oke.
Oke, bagus. Tetap semangat ya dan jangan lupa jaga kesehatan. Langsung aja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani, berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi menurut asal kata tersebut, wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian kewirausahaan secara umum adalah kebiasaan seseorang, resiko manajer, dalam memaksimalkan sumber daya, baik material, waktu, kreativitas, dan intelektual, untuk membuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat banyak dan juga dirinya sendiri. Nah, perbedaan di antara kedua itu yaitu perbedaan wirausaha dan kewirausahaan. Secara umum, perbedaan kedua hal adalah terletak pada subjek yang melakukannya. Yang pertama, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan usaha. Sedangkan yang satunya adalah orang yang melakukan usaha tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi perbedaan yang paling mendasar di antara kedua kata tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan ada 6. Yang pertama, memajukan dan mensejahterakan orang banyak. Maksud dari memajukan dan mensejahterakan orang banyak adalah yaitu berbagai tenaga kerja baik asing ataupun tenaga kerja yang berasal dari sekitar di lingkungannya, yaitu akan semakin maju dan besar. Hal ini tentu akan menyerap orang-orang yang belum memiliki pekerjaan untuk masuk ke dalam suatu usaha tersebut. Yang kedua, meningkatkan entrepreneur yang memiliki kualitas. Menjadi entrepreneur tentu tidak boleh asal saja, harus pula dibekali dengan ilmu berwirausaha yang baik. Hal tersebut karena dengan ilmu berwirausaha yang baik tentunya akan memunculkan entrepreneur yang berkualitas dan memiliki jiwa sosial kemanusiaan yang baik. Nah, pembekalan tersebut bisa berupa pelatihan ataupun kursus keilmuan tentang berwirausaha. Yang ketiga yaitu menyebar kemauan di masyarakat untuk menjadi entrepreneur. Nah, maksud di sini pada saat ini masih sedikit kesadaran orang-orang untuk membuka usahanya sendiri. Masih kebanyakan ingin bekerja di pembisnis orang lain, usaha-usaha orang lain. Nah, kebanyakan orang-orang akan di sini jadi orang-orang itu banyak menyekolahkan anaknya hingga lulus kuliah untuk kemudian mendaftarkan kerja ke perusahaan orang lain. Dan dari tadi yang saya menjelaskan, tentu stigma ini tidak salah, namun bukanlah akan lebih baik jika kita bisa menjadi pemimpin dan membuka usaha sendiri dan dapat meluangkan pekerjaan untuk orang lain. Seperti ada yang di sekitar kita masih banyak pengangguran, kita bisa mempergunakan orang-orang tersebut supaya mempunyai penghasilan. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat berwirausaha. Nah, tujuan berikutnya adalah untuk menumbuhkan semangat berwirausaha itu berwirausaha pada masyarakat. Hal itu dilakukan dengan keteladanan sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seorang entrepreneur yakni gigih, semangat, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Dengan diimbangi dengan sikap yang low profile dengan usahanya, tentu akan membuat banyak orang tertarik semangat dalam memulai berwirausaha. Yang kelima yaitu menyebarkan semangat berinovasi. Nah, salah satu yang dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah inovasi. Dengan berwirausaha tentunya diharapkan dapat menyebarkan semangat dan memancing minat warga
ataupun orang lain untuk mulai mencoba untuk berinovasi dalam hal usaha. Nah, hal ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kemampuan berwirausaha di masyarakat. Yang terakhir yaitu memberikan manfaat sosial. Dalam hal ini, para entrepreneur diharapkan dapat memberikan manfaat sosial yang baik secara materi maupun fisik dari hasil usahanya. Nah, manfaat sosial secara materi bisa berupa sumbangan dana untuk mendirikan sekolah ataupun bangunan lainnya yang bermanfaat. Sedangkan dalam bentuk fisik yaitu para entrepreneur ikut terjun langsung membantu dalam memberikan bantuan sosial di masyarakat. Apakah adik-adik semua mengerti akan tujuan kewirausahaan? Mengerti. Nah, baik, kita lanjut ya, yaitu mengenai karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan yang pertama yaitu mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Nah, seorang pembisnis yang sukses adalah seseorang yang memiliki keberanian tinggi yang berkreasi, karena memiliki kreativitas saja tidak cukup untuk menuju kesuksesan berbisnis. Orang yang memiliki keberanian untuk memulai tidak akan takut dengan resiko kegagalan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Nah, seperti rugi akan hal usaha yang mereka ciptakan. Nah, itu harus sudah mempunyai daya kreasi yang tinggi, berani akan rugi dan menerima dengan akan keuntungannya yang cukup. Ya, seorang wirausaha akan tujuannya itu memiliki keuntungan yang besar. Tapi bukan berarti harus berani saja tanpa adanya pertimbangan dan perencanaan yang mumpuni. Nah, jiwa kewirausahaan tercipta karena timbulnya kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpi dan keinginan lebih baik. Yang kedua yaitu mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Nah, tidak hanya daya kreativitas saja, seorang kewirausahaan yang ingin membangun bisnis harus memiliki semangat yang tinggi, kemauan keras. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa apa yang akan dikerjakan akan membawa pada keberhasilan, dan keberhasilannya akan kan ada kata-kata ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, maksudnya itu seperti itu. Kalau kita mempunyai semangat tinggi, berani akan resiko segala apapun, pasti usaha kita akan sukses dan tidak akan mengkhianati hasil tersebut. Yang ketiga yaitu mempunyai daya analisis yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki daya analisis terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Misalnya saja memperhitungkan untung rugi, persaingan, nilai jual barang atau jasa, dan kemampuan analisir pada pasar lainnya. Hal ini penting dimiliki seorang wirausahawan yang sedang menggeluti bisnis karena bertujuan untuk meminimalisir kerugian. Yang keempat, berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Nah, pembisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bawahannya. Dalam artian mampu memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri dan anggotanya dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu mampu membuat keputusan dan melaksanakannya. Nah, pembisnis yang hebat adalah yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, pembisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah yang memiliki perhitungan dalam setiap keputusannya dan dalam melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan yang sudah disepakati bersama dengan timnya. Yang terakhir yaitu memiliki pengambilan yang besar terhadap bisnisnya. Nah, jiwa wirausaha dimiliki seseorang yang bisa mengabdikan dirinya terhadap pekerjaan. Pembisnis yang sedang memulai bisnisnya harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang bisa ditunda demi pekerjaannya. Nah, meskipun banyak orang mengatakan bahwa bisnis adalah tidak memiliki waktu yang mengikat, namun perlu diketahui bahwa untuk menekuni bisnis justru membutuhkan waktu lebih untuk belajar, memahami, dan menjalankan bisnis dengan baik. Nah, tidak hanya untuk dirinya,
Pembisnis harus menerapkan jiwa wirausahanya terhadap pelanggan dan calon pelanggan untuk menjadi seorang wirausaha yang dapat dikatakan handal dan profesional jika ia melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu bila ingin disebut seorang wirausaha yang profesional, yaitu harus memenuhi kelima hal tersebut. Yang pertama, sangat mengenal dan meyakini produknya. Yang kedua, mampu menerima kritik dan saran yang baik dan tidak berdebat dengan pelanggan maupun calon pelanggan. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anggotanya maupun pelanggan. Yang keempat, bersikap santun, jujur, dan berani dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab jika saja terjadi sesuatu terhadap produk atau jasa dalam bisnisnya yang merugikan pelanggan. Nah, dari yang tadi saya sudah jelaskan, apakah adik-adik semua dapat mengerti dan memahami? Mengerti, Kak. Nah, oke, kita lanjut kepada ciri-ciri kewirausahaan. Nah, di sini ciri-ciri kewirausahaan itu ada 8. Yang pertama, percaya diri. Nah, apakah yang keduanya kalian semua sudah tahu? Nah, sudah tahu apakah belum? Belum. Nah, ya, yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambilan resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keorisinilan. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Yang ketujuh, kreativitas. Dan yang terakhir, pemanfaatan waktu. Nah, materinya sudah kakak sampaikan semua. Nah, kita lanjut aja ya. Seperti yang sudah minggu lalu kita rencanakan, bahwa hari ini kita akan langsung terjun atau mempraktikkan bagaimana mewawancarai seorang wirausaha. Apakah seorang wirausaha tersebut sudah memenuhi semua yang tadi sudah kakak jelaskan atau belum. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Apakah pembagian kelompoknya mau sesuai dengan absen atau mau dirandom atau mau kemauan kalian, tetapi harus dengan tertib ya. Gimana? Mau bagaimana? Buat sendiri, Kak. Oke, kalau mau buat sendiri, kakak harapkan pembagiannya dengan adil. Ya udah, kita langsung ya ke mewawancarai. Semangat ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Simply hypnotized. Let's run together and live by the sea. You're next to me, baby, said I'll be. Run away with. Gimana dengan wawancaranya? Apakah sudah mendapatkan hasil dengan baik, bagus? Sudah. Oke, berarti kita langsung presentasi aja ya. Gimana presentasinya? Mau berurutan atau mau gimana? Berurutan aja, Kak. Nah, oke, berarti kita ke kelompok pertama ya. Untuk kelompok pertama, kakak persilahkan untuk mempresentasikan hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok pertama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara. Hasil wawancaranya yaitu dari wirausaha yang ada ciri, kan di dalam kewirausahaan itu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu ada 7. Yang pertama yaitu percaya diri. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga yaitu pengambilan resiko. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Nah, dari hasil wawancara saya dan teman-teman, seorang wirausaha tersebut sudah memenuhi ciri-ciri tersebut karena dia mempunyai sikap percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, dan kepemimpinan. Maksud dari percaya diri di sini, orang yang harus memiliki percaya dirinya adalah
orang yang sudah matang jasmani dan mental dalam wirausaha. Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif dan kritis, emosionalnya stabil, tidak gampang tersinggung dan memiliki motivasi yang tinggi. Nah, si bapak yang tadi saya wawancarai, dia sudah memenuhi semua itu. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika berusaha menyingkirkan prestis. Nah, kita akan mampu bekerja keras dengan baik serta memiliki kemampuan berorganisasi dalam satu kelompok. Kita dapat meminta masukan kepada orang lain yang memiliki pengalaman yang lebih banyak serta energik. Nah, dari hasil wawancara saya dan teman-teman, seorang wirausaha tersebut sudah memenuhi ciri-ciri wirausaha yang kedua, yaitu berorientasi pada tugas dan hasil, dan dia juga sudah mampu menerima masukan dari seorang pembisnis yang sudah sukses dari yang sudah sukses, lebih sukses dari dianya. Dia menerima masukan bahwa seorang wirausaha itu harus gini. Dia itu memenuhi dan dia itu menerima masukan dari seorang yang lain, seperti dari bawahannya. Dia juga menerima, tidak hanya seorang wirausaha yang lebih sukses, dia juga dari bawahannya dia menerima juga. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan resiko. Nah, wirausaha itu penuh resiko dan tantangan, seperti dengan persaingan, harga naik turun, barang tidak laku dan sebagainya. Nah, di dalam seorang pembisnis itu masalah kayak gitu harus sudah biasa, karena memang di dalam sebuah usaha itu ada naik, ada turun, pasang surut lah intinya. Dan si bapak tersebut sudah memenuhi. Yang keempat yaitu mempunyai kepemimpinan. Nah, pemimpin harus memiliki jiwa entrepreneur yang bagus dan baik, serta harus mau meminta kritik menerima kritik dari bawahannya. Ia harus bersifat respons dan aktif apabila terjadi kendala dalam kinerja. Nah, jadi seorang wirausaha itu sepertinya jadi seorang pemimpin ya. Nah, kalau dari bawahannya itu mengkritik kita bahwa, Pak, kalau kayak gini tuh salah, harusnya gini. Nah, dia itu harus menerima ya. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Tetap semangat dan lebih ditingkatkan lagi. Sudah bagus ya, tetap semangat. Selanjutnya kita ke kelompok yang terakhir. Kepada kelompok terakhir, dipersilahkan ya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok terakhir. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara. Langsung saja ya. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya. Dari sini saya akan mengambil dari ciri-ciri kewirausahaan, yang kewirausahaannya ciri-ciri yang terakhir ya. Soalnya tadi sudah ada yang presentasikan juga. Nah, yaitu yang pertama yaitu keorisinilan. Selanjutnya yaitu berorientasi ke masa depan, kreativitas dan pemanfaatan waktu. Dari keempat ciri tersebut, seorang pembisnis yang saya wawancarai, dia sudah memenuhi keempat ciri tersebut, yaitu keorisinilan. Yang dimaksud orisinil di sini ialah tidak hanya mengikuti pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri. Ada ide orisinil, ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Orisinil tidak berarti baru sama sekali, namun produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru, sehingga reintegrasi dari komponen-komponen yang sudah ada dan dapat menciptakan sesuatu yang baru bagi orang lain. Nah, dari yang sudah saya wawancarai, bahwa seorang pembisnis itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru dan berbeda juga dari usaha-usaha yang lain. Selanjutnya yaitu berorientasi ke masa depan. Untuk menentukan pandangan jauh ke depan,
Seorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang baik dan benar agar jelas langkah-langkah yang akan dalam proses yang akan dilaksanakan. Seorang wirausaha memang harus mempunyai planning, langkah-langkah apa yang mau kita lakukan, harusnya apa, diawali dengan apa, harus mempunyai semangat. Nah, seperti itu ya. Dan seorang pembisnis tadi juga memenuhi yang ketujuh, yaitu kreativitas. Kreativitas, maksud dari kreativitas di sini adalah kemampuan berinovasi dalam menjalankan suatu usaha dan dapat membedakan usaha kita dari pesaing yang telah ada untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir yaitu pemanfaatan waktu. Dalam berwirausaha kita dapat memanfaatkan waktu yang tepat. Bagi wirausahawan, hari libur tidak banyak, bahkan menganggap hari libur sebagai peluang bisnis, melayani kebutuhan masyarakat yang sedang berlibur. Seorang wirausahawan sejati adalah seseorang yang dapat bekerja dalam satu tim, dapat mempercayai orang lain, tidak bekerja sendiri, dan bekerja secara maksimal dalam memanfaatkan waktu yang ada. Nah, di dalam seorang pembisnis itu, memanfaatkan waktu itu sangat penting. Kita harus dapat membagi-bagi waktu, dan kita itu jangan membanyakan hari libur. Nah, lebih baik hari libur itu dimanfaatkan waktunya dengan memunculkan ide-ide yang baru. Nah, seperti itu. Dan dari hasil wawancara tadi, pembisnis tersebut bisa memenuhi ciri-ciri seorang wirausahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mempresentasikan hasil wawancaranya. Untuk pertemuan kali ini mungkin hanya sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Pemimpin sangga menyiapkan sangganya masing-masing. Pradana memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pradana. Laporan masing-masing pemimpin sangga. Pradana mengambil alih dan menyiapkan anggota ambalan. Pradana menjemput pembina upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pradana. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Penurunan bendera merah putih. Pengucapan teks Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengucapan teks Pancasila. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semuanya karena telah mengikuti latihan pramuka ini dengan baik dan tertib. Pesan dari kakak, hati-hati di jalan, dan salam kepada kedua orang tua yang di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Laporan Pradana kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan.